Salam sejahtera untuk kita semua. Ringkasan buku, Perkumpulan Rahasia Paling Berbahaya di Dunia, penulis James Jackson. Pendahuluan, buku ini membahas konsep perkumpulan rahasia dan dampaknya terhadap masyarakat. Perkumpulan rahasia adalah kelompok yang memiliki rahasia yang kondusif bagi doktrin internal mereka atau digunakan sebagai ancaman atau hadiah untuk mempertahankan kendali atas anggotanya. Mulai dari persaudaraan perguruan tinggi hingga kartel kejahatan terorganisir. Buku ini mengeksplorasi sejarah dan pengaruh kelompok-kelompok ini terhadap masyarakat luas, termasuk risiko dan konsekuensi dari pengungkapan taktik dan metodologi mereka. Dengan munculnya internet, lebih banyak informasi telah dipublikasikan tentang perkumpulan rahasia, tetapi beberapa telah diekspos sebagai hoaks atau isapan jempol dari legenda urban. Banyak perkumpulan rahasia memegang prinsip ideologis yang tidak hanya diterima oleh konvensi populer tetapi juga sangat menentangnya. Ketakutan akan dampak adalah inti dari penyembunyian dan misteri perkumpulan rahasia, sehingga sulit untuk mencatat secara memadai bahaya dari operasi efektif mereka. Namun, beberapa perkumpulan rahasia menimbulkan ancaman bagi kesejahteraan kita dan dapat menyebabkan pembunuhan, kematian misterius, penghilangan yang tidak terjawab, kejahatan, pemerasan, kontrol, dan kekuasaan yang lengkap dan tak tanggung-tanggung. Penting untuk memisahkan fakta dari hayalan dan mengeksplorasi makna yang lebih dalam di balik perkumpulan rahasia untuk memahami sifat asli mereka dan potensi bahayanya. Bab 1, Hashashin. Bab ini membahas sejarah perkumpulan rahasia, khususnya Hashashin, yang berasal dari pegunungan Elburz di Iran Utara pada awal abad ke-12. Wilayah ini membeku dalam waktu dengan batu-batu besar dan perbukitan yang tidak dapat ditembus, dan kesunyian alami dari pegunungan dan batu-batu besar di sekitarnya menjadi peringatan bagi pengunjung. Islam telah terpecah menjadi beberapa cabang yang berbeda, dua di antaranya masih terkunci dalam konflik sengit hingga hari ini, Syiah dan Sunni. Cabang Islam Syiah diakui sebagai denominasi Muslim terbesar di dunia, sedangkan cabang Sunni menyatakan bahwa Abu Bakar adalah khalifah pertama dan sah. Artikel tersebut juga membahas asal-usul organisasi teroris modern, tentara bayaran nakal, dan junta militer, yang terkandung dalam hati, otak, dan otot siapapun yang berusaha mengendalikan, mendominasi, dan menindas melalui kekerasan, pertumpahan darah, dan ancaman. Meskipun berusia lebih dari 600 tahun, relevansinya masih menjadi bagian integral dari penelitian kami, tanpa pengetahuan menyeluruh tentang asal-usul taktik, yang telah dikembangkan perkumpulan rahasia sepanjang sejarah. Mereka yang menolak untuk mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Hashashin memainkan peran penting dalam pengembangan taktik ini, dan nama mereka dimasukkan ke dalam bahasa sehari-hari. Bab 2, Ksatria Templar. Ksatria Templar adalah perkumpulan rahasia yang populer dengan campuran ksatria yang penuh warna, misteri yang belum terjawab, dan keberanian yang tak tanggung-tanggung. Mereka pernah menjadi komponen militer utama untuk perluasan Kekaisaran Romawi Suci, digunakan sebagai pasukan kejut tingkat lanjut dalam beberapa pertempuran penaklukan yang paling menentukan. Ksatria Templar berasal dari tahun 1120 atas desakan ksatria Prancis Hugh de Payens, yang telah mendekati Raja dan Patriark Yerusalem untuk memberikan ordo monastik resmi untuk melindungi para peziarah yang mengunjungi kota suci Yerusalem. Para Templar terkenal secara teratur terlibat dalam homoseksualitas, menyangkal keilahian Kristus, dan menginjak-injak dan meludahi salib sebagai bagian dari ritual inisiasi mereka. Pada tahun 1307, kekayaan, reputasi, dan arogansi para Templar telah jatuh ke dalam pengaruh negatif, terutama dengan Paus Clement kelima yang baru terpilih. Mistik Templar terus menyaring, seringkali tidak terlihat, tidak hanya ke dalam pengetahuan populer tetapi juga melalui aliran bawah tanah perkumpulan rahasia. Bab 3, Illuminati. Illuminati adalah perkumpulan rahasia-rahasia yang telah menjadi sumber spekulasi dan paranoia sepanjang sejarah. Itu didirikan pada tahun 1776 oleh Adam Weishaupt, seorang Yahudi yang pindah agama menjadi Katolik Roma,
untuk membangun masyarakat yang bebas dan adil. Ordo tersebut mengupayakan kebebasan berbicara dan menggulingkan total struktur kekuasaan yang ada, menerima dana dari House of Rothschild. Sistem derajat yang mereka adopsi menjadi serangkaian 10 tingkat simbolik. 6 derajat awal tampak mendalami misteri Alkitabiah dan Kabalistik Freemasonry. Di tingkat pendeta, calon diminta untuk melepaskan dan memutuskan semua ikatan masonik, sedangkan gelar bupati memperpanjang pelepasan ini dari struktur politik dan agama konvensional. Terlepas dari keberhasilan mereka dalam menyelubungi diri mereka sendiri dalam misteri, penipuan, dan informasi yang salah, Ordo Illuminati telah dikabarkan menjadi pendorong di balik revolusi Amerika dan Prancis pada abad ke-18 serta kedua Perang Dunia tersebut. Namun, hanya ada sedikit bukti untuk perkembangbiakan mereka yang berkelanjutan. Bab 4, Freemasonry. Freemasonry adalah organisasi persaudaraan yang telah memegang kekuasaan besar atas bidang politik, ekonomi, dan sosial selama 300 tahun terakhir. Meskipun menggambarkan dirinya sebagai sistem moralitas yang indah, Freemasonry sebenarnya adalah kumpulan simbolisme aneh yang ditutupi oleh tabir kerahasiaan yang seringkali transparan. Keanggotaan terbuka untuk semua laki-laki berusia 18 tahun, dan menganut keyakinan akan kemajuan individu dan masyarakat. Freemasonry mungkin merupakan perkumpulan rahasia klasik yang terbuka, dan ada banyak persamaan dan hubungan historis yang saling menguntungkan antara Freemasonry dan Illuminati. Asal-usul Freemasonry hilang dari pasir waktu, dan warisan misterius silsilah kuno begitu integral dengan Freemasonry. Meskipun Freemasonry memiliki kampanye periklanan dan PR yang sangat terlihat dalam beberapa tahun terakhir, itu bukanlah masyarakat elit dan sulit dipahami yang dibisikkan bersama dengan tokoh terkemuka dan pemimpin masa lalu. Bab 5, Komisi Trilateral dan Grup Bilderberg. Komisi Trilateral dan Grup Bilderberg adalah lembaga swasta yang terdokumentasi dengan baik yang memberikan nasihat tentang urusan politik dan ekonomi global. Mereka tampak seperti lembaga pemikir geopolitik standar dengan semua ornamen banalitas, birokrasi, dan kepatuhan yang tidak berbahaya. Namun, di balik tabir mereka yang tampak biasa-biasa saja dan wacana untuk menumbuhkan saling ketergantungan yang tumbuh, ada etos globalisasi definitif yang kadang-kadang tampak benar-benar identik dengan doktrin dan metodologi Illuminati historis. Sinarki adalah filosofi tunggal yang berupaya membangun budaya dan struktur pemerintahan yang homogen, dibantu oleh penjaga kembar keuangan dan kronisme. Ini pertama kali diusulkan oleh seorang okultis Prancis dan Freemason terkenal bernama Joseph Alexandre Saint-Yves d'Alfeidre. Teori rezim totaliter global mungkin dapat terwujud, dan itu bisa menjadi satu langkah lagi menuju pemerintahan dunia yang tersentralisasi. Bab 6, Dewan Hubungan Luar Negeri. Dewan Hubungan Luar Negeri adalah lembaga pemikir bergengsi yang telah tertanam kuat dalam masyarakat Amerika. Ini telah memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan domestik dan internasional selama 95 tahun terakhir. Dewan tersebut dibentuk pada tahun 1921 sebagai lembaga swasta Anglo-Amerika yang disebut Institute of International Affairs. Yayasan Ford, Rockefeller, dan Carnegie mendanai dewan tersebut, yang mengarah pada pembentukan berbagai subkomite. Selama Perang Dunia II, dewan diminta untuk menjadi penasihat strategis tentang keharusan ekonomi, militer, dan politik yang dihadapi masuknya Amerika ke dalam perang. Bab 7, Skull and Bones. Skull and Bones adalah persaudaraan perguruan tinggi yang identik dengan lelucon yang baik hati, ritual perpeloncoan, dan bir murah. Namun, ia juga dituduh alkoholisme, pelecehan fisik dan verbal, pelecehan seksual, dan rasisme. Grup ini didirikan pada tahun 1832 oleh mahasiswa Yale William Huntington Russell dan calon sekretaris perang AS dan Freemason Alphonso Taft. Keanggotaan hanya atas undangan, dan tidak ada pernyataan misi resmi untuk perkumpulan tersebut. Organisasi tersebut menolak untuk membocorkan aktivitas mereka, dan aset mereka dikelola oleh perwalian pribadi yang dikenal sebagai Russell Trust Association.
Tidak pasti tujuan di balik desain grup tersebut, tetapi didirikan setelah perselisihan atas penghargaan Pi Beta Kappa, meskipun kemungkinan besar didirikan seperti banyak persaudaraan. Bab 8, Komite 300. Komite 300 terkadang diabaikan atau diremehkan dalam literatur yang berkaitan dengan perkumpulan rahasia dan teori konspirasi. Ini dikaitkan dengan kutipan dari industrialis Jerman Walter Rathenau yang terbunuh dalam sebuah artikel tahun 1909. Namun, bukti sejarah menghubungkan banyak tokoh yang telah kita diskusikan hingga saat ini dengan dugaan asal-usul panitia itu sendiri. Korelasi antara industrialisasi, komunikasi media, kontrol ekonomi, dan globalisasi telah banyak ditunjukkan sepanjang sejarah. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan peningkatan bertahap sekitar 10% setiap 5 tahun, artinya pada tahun 2029, kita dapat menghadapi populasi global sebesar 9 miliar. Bab 9, Bohemian Grove. Bohemian Grove adalah perkemahan pribadi di Sonoma County, California, tempat para pemimpin elit dalam politik dunia berkumpul untuk memberlakukan kembali ritual minum nenek moyang pagan kuno mereka. Perkemahan ini dikelilingi oleh hutan lebat pohon redwood dan jembatan, danau, dan sungai. Ini adalah liburan 2 minggu yang dijaga ketat bagi tokoh politik tingkat tinggi untuk melarikan diri dari krisis paruh baya mereka melalui akhir pekan tingkat perguruan tinggi dengan kutukan tinggi berbahan bakar alkohol. Meskipun upaya berhasil untuk mematahkan mantra keheningan kedap udara yang melingkupi mitos Bohemian Grove, hanya satu pihak netral yang tahu tentang asal-usulnya. Pohon redwood adalah daya tarik utama perkemahan. Bab 10, Society of Jesuit. Society of Jesuit adalah pembela iman Katolik Roma yang terkenal. Mereka dikenal dengan institusi pendidikan mereka dan kerasnya seminari mereka. Namun, mereka telah diganggu oleh skandal seks baru-baru ini yang terjadi baik di AS maupun di luar negeri. Para Jesuit didirikan oleh Ignatius dari Loyola, seorang ksatria Spanyol yang terluka selama pertempuran Pamplona pada tahun 1521. Asal-usul historis Illuminati sebagian besar dapat dilihat sebagai tanggapan terhadap pengaruh Jesuit yang berlaku dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih.